Sebentar. Apps, dock. Di more mungkin ya, more. Oh, nih ada. Ya, di more. Ya, Oke. Oke, udah kelihatan belum? sudah kelihatan Kak. Oke. Oke, Sip, ini silakan. sudah bisa mulai? Silakan Kak, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sip. Selamat sore semua. Jadi di sini aku bakal ngejelasin gimana sih cara kita ngeblock out ya, ngeblock out untuk ngebikin suatu horror game. Kayak gitu. Ini udah ada contohnya aja, nih contoh simple aja yang udah aku buat kurang lebih selama 2 hari, cukup cepet juga. Alasannya kenapa bisa dua hari, karena memang banyak aset yang ku ambil dari aset store juga kayak gitu. Dan memang contohnya adalah di sini kita taruh buat ngegambarin suasana, karena eh, situasinya adalah ya kalau kita game designer, kita butuh proven nih yang cepat gitu kan. Kita butuh proven yang cepat gimana menggambarkan sebuah atmosfer dari yang experience yang pengen kita buat. Ya udah kita block out sendiri, tanpa bantu ini ya, tanpa bantuan artis dan tech, kita block out sendiri. Kita buat cari mungkin aset-aset yang serupa, terus kita ambil aset-aset yang menurut kita cukup dan ditaruhlah di situ kayak gitu. Nah, contohnya kalau kita buat kita play ya, kita play di sini. Ini udah ada beberapa aset dan kita juga udah main Lightning kayak gitu. Dan mungkin salah satu yang kalian notice di bagian sini ada yang kedap-kedip juga. Nah, nanti ada namanya sequencer gitu. Kalau kita pelajari lebih dalam, ini bakal ngebantu secara game design, navigasi untuk player sebenarnya kita tuh harus kemana kayak gitu kan. Jelas kan kalau kayak gini, oh yang kedap-kedip nih harus ke sini gitu kan. Oh, ke sini ternyata bisa diinterak, nggak bisa dibuka kayak gitu. Hal-hal yang kayak gitu. Oke, paling kita bakal langsung fokus aja ke bagian blockoutnya. Jadi kalau untuk blockout sendiri, aku bakal ngejelasin dari segi planning dulu ya, jangan langsung blockout dulu. Soalnya kalau memang nggak jelas mekanik atau tujuan yang mau ngebuat apa, ya pasti bingung kita sebagai level designer. Kita mau buat apa sih? Kalau tiba-tiba disuruh buat level tapi nggak ada guide yang jelas kayak buat level apa, apakah game horror, apakah 3D, 2D or something gimana, dan ceritanya secara naratif mau kayak gimana gitu. Itu perlu diperjelas lagi lebih dalam sebenarnya. Oke, paling di sini, ini contohnya kayak level design, ada layout, blockout, terus ada konsep art, modeling, lighting. Paling kalau yang bakal ku contohin bakal ada di level design di bagian layout dan blockout aja. Contohnya kalau misalkan ini blockout, jadi kurang lebih kita ngegambarin kayak gimana sih bentuk levelnya dalam bentuk 3D ya. Contohnya kalau misalkan sudah jadi kayak gitu. Nanti dari sini tinggal artis tinggal masuk-masukin aja kayak material-material yang ada udah diperbagus kayak gitu. Nah, ini contoh layout planning. Sebenarnya ada banyak cara layout planning. Yang penting itu intinya adalah gimana caranya kita ngasih tahu ke tim kita atau ngasih tahu sebenarnya goals kita itu mau kayak gimana kayak gitu. Ini contohnya ya misalkan kita ada di sebuah rumah mewah tapi udah apa ya bilangnya udah terbengkalai lah kayak gitu. Jadi kita lihat sini ada jalur kereta gitu. Jadi kalau misalkan kita ikutin ala-ala Outlast, jadi ada orang, ada mobilnya masuk, dia pengen ngecek nih rumah terbengkalai ini, katanya ada informasi penting di mana dia pengen dapat informasi itu gitu. Nah terus ini kurang lebih layoutnya ada beberapa titik. Nah nggak usah bagus-bagus kalau kita mah sebagai game designer, kalau misalkan emang bisa gambar yang bagus itu plus, tapi kalau enggak yang penting cukup jelas supaya kita bisa ngejelasin ke tim kayak gitu. Jadi ini ada main host-nya dan ini biasanya kita namain sebagai apa namanya? Bendungan gede yang benar-benar jadi titik fokus si player itu. Kayak gitu. Nah, kita fokusnya ke bagian bendungannya aja ya. Karena kalau kita buat semua terlalu banyak kayak gitu, dan ini ke bagian level satu aja. Jadi ceritanya di bendungan ini itu ada hall, kitchen, dining, living room, stairs, sama bed sama bedroom. Ya nggak usah rapi-rapi kayak gitu kalau di awal. Yang penting kita tahu tujuannya mau kayak gimana. Ini floor plan-nya, dan nanti yang salah satu paling penting adalah flow plan. Jadi kalau misal kita udah membuat floor plan, apakah kita mau navigasi player ke arah tertentu kayak gitu. Jadi oh ini ada pintu, ada pintu. Jadi kalau misalkan nggak bisa ke living room harus
ke dining dulu buat nyari suatu alat buat tembus ke living room, misalkan sebuah kunci atau mungkin kapak buat ngancurin balok atau something kayak gitu. Nah, nextnya layout sketch ini lebih detail lagi, jauh lebih detail. Kira-kira ada gambaran benda apa aja yang ada di situ. Nah, ini tadi gambaran floornya kayak gini, ini lebih sketchnya lebih simple kayak gini. Oke, tanpa basa-basi langsung aja kita masuk ya ke Unreal ya. Contohnya di sini kita buat level baru. Level baru, misalkan level 0 horror game. Oke, kita masuk nih. Oke, ini ke save dulu. Nah, ini level barunya si Unreal. Wait, sebentar. Ini level barunya si Unreal, jadi memang gelap, nggak usah takut teman-teman. Kenapa gelap kayak gini? Karena memang nggak ada pencahayaan kayak gitu. Nah, untuk lebih gampangnya, kalau mau nambahin pencahayaan di bagian window, terus di bagian environment lighting mixer. Nah, ini udah ada pencahayaan minimal yang kita butuhin. Jadi sebenarnya ini tinggal dimasukin aja. Klik, 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 directional light. Nah, ini udah masuk semua nih artinya. Dan kita lihat, nah ini udah lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan, dan ini biar agak rapi aja, aku mau masukin ke dalam grouping. Oh sorry, kita buat folder. Oke, start. Kita masukin aja ke sini supaya lebih rapi bahwa ini tuh komponen-komponen awal yang kita butuhin. Kayak gitu. Oke, ini kita udah mulai masuk ke dalam Unreal-nya, dan kita butuh ngebuat apa namanya, floornya atau groundnya lah kayak gitu. Tadi kan kita udah jelas kita mau ngebuat rumah lantai satu aja kayak gitu, dan paling yang bisa kita lakuin adalah kita bakal ngecek beberapa hal, yaitu contoh ya, kalau kita mau ngebuat lantai tapi misalkan kita nggak punya waktu nih, kita pengen make template aja lah yang udah ada gitu, kita bisa eh, pencet add, terus add fitur konten di sini. Oke, terus di sini konten, ini ada starter konten, ini tinggal di add aja sebenarnya. Jadi ini tuh adalah konten-konten yang udah disediain sama Unreal buat kita ngeblok out kayak gitu. Ini konten awalnya. Oke, ini ada floornya ya, kita masukin aja. Sep. Nah, ini floornya nih, udah jadi nih. Kayak gitu. Ini juga udah ada beberapa tipe wallnya. Nah, paling satu hal yang perlu diperhatikan ketika kita ngebuat sebuah level adalah mungkin skala. Ini kalau kita masukin ya, kalau kita masukin, oke, kita punya pintu nih. Cuma karakternya itu cukup nggak segini? Apakah kecilan atau kegedean kayak gitu. Nah, kita perlu tambahin karakternya juga. Jadi sama kayak tadi, kita tambahin add feature, content pack, terus kita masukin yang third person aja. Kayak gitu. Sebenarnya third person udah aku masukin di sini, jadi tinggal masukin aja karakternya. Oke, blueprint. Oke. Nah, jadi kurang lebih udah cukup lah ya, udah sama gitu. Si tinggi karakternya sama pintu tinggi pintunya kayak gitu. Nah, kalau kita mau pakai starter konten aja dulu, kita fokus ke bagian starter konten. Ya, di sini tadi ada bagian, ini ada prof juga dia buat ngebantuin kita. Oh, sebentar. Oke. Oh, arsitektur ya bener namanya. Di arsitektur, jadi sebenarnya kita gampang, tinggal masukin aja benda-benda ini. Jadi ini kayak wallnya, kita masukin, taruh sini, terus ini wall yang lebih pendek lagi, boleh kita masukin. Oh, kita nggak pengen tinggi aja deh. Ini kita duplikat, masukin aja ke sini, set, oke. Oke, ini agak ini kita unlit dulu aja. Kita nggak terlalu butuh pencahayaan untuk sekarang. Terus duplikat lagi, buat lagi di sini. Nah, kayak gitu. Ini kurang lebih ya kayak gini.
Terus kita juga bisa mainin ini kan ada matahari ya ibaratnya. Jadi kayak kita pencet Ctrl L buat ngatur sebenarnya sinar matahari datang dari mana kayak gitu. Ini gitu bisa kita atur. Ini contohnya kita mau di atas banget lah kayak gitu. Oke, ini kurang lebih yang udah kita buat. Ini harusnya pintunya yang lebih tinggian lagi ya. Yang ini harusnya. Wow dot. Oke. Nah, ini salah satu konsep block outin yang paling gampang karena memang udah disediain eh tipologinya, ini benda-bendanya udah sediain dan ya udah kita tinggal pasang-pasang aja. Dan ini kan juga bisa diduplikat juga ya lantainya, diduplikat ataupun mau di scale. Kita misalkan kita kalau kita mau scale jadi lebih panjang kayak gitu kan. Bisa banget kita ngelakuin ini semua. Nah, paling gimana kalau misalkan kita mau bikin bentuk-bentuk yang lebih custom kayak gitu. Nah, di sini ada di Unreal sendiri ngebuat namanya modeling. Oke, kita bakal langsung ke bagian modeling. Misalkan kita cek di sini ya, cek di sini, oh ternyata nggak ada bentuk atap nih, kita nggak punya bentuk atap. Jadi kita pengen bikin bentuk atap. Nah, kita bikin di modeling ini. Salah satunya caranya mungkin kita, ini ada banyak ya toolsnya, tapi yang paling gampang untuk sekarang kita bakal pakai Cube Grid. Oke, jadi di sini ada Cube Grid. Oke, oke ini masih gede banget. Sebentar, kita harus sesuaiin dulu current block size kita buat jadi 20. Oke, jadi cube grid gini apa sih? Sebenarnya ini sesimpel kalau kalian yang pernah main Minecraft itu ya ngebuat cube aja gitu. Kita masukin cube-cube, kita tumpuk-tumpuk, jadi ngebentuk suatu objek kayak gitu. Nah, ini misalkan kita pengen ngebuat atapnya, kita buat terus sampai nah kayak gini. Oke, tapi kan ini kan belum bentuk atap ya. Harusnya atap kan bentuknya itu agak segitiga gitu. Nah, oh sebentar. Ini kurang sampai. Oke. Nah, kita bisa pakai cube grid ini juga ada namanya corner mode. Jadi, kalau kita select si cube-cube ini, cube dari ujung sampai ujung, terus kita kasih corner mode, ini muncul corner-cornernya kayak gitu. Nah, misal kita pengen bentukannya dia naik gitu. Atau mungkin kita pengen bikin rumah yang misalnya ini nempel ya, ini nempel ke suatu bendungan, mungkin gini aja. Nah, ini kita naikin, pencet E gitu. Dia pencet E, dia jadi naik kayak gitu. Nah, ini udah jadi. Jadi kurang lebih ini adalah bentukan dari si uh, roofnya yang udah kita buat. Oke, sebentar. Ini perlu di save dulu karena lightingnya rada aneh. Oke. Sip, kayak gitu. Ini juga gelap ya bagian sini. Nah, kurang lebih ini bentuk gampangnya. Kita bisa pakai Cubrid dan pakai tools-tools lain. Dan bahkan kita bisa ngebuat dua benda menjadi satu gitu. Misalkan eh, kita buat box aja, taruh sini box. Habis itu misalkan ada kon, mungkin taruh atasnya dan ini tuh powerful banget walaupun nggak se-powerful Blender ya. Makanya ini tuh cukup dipakai untuk blackoutin aja tapi sorry blockout, tapi ketika kita udah masuk ke aset yang real ya harusnya minta bantuan artis untuk ngeblender aja. Ini cuma kita ngebantu blockout aja. Oke, dan kita juga bisa pakai merge. Jadi ini ada dua eh, shape yang bisa kita merge bentukannya. Ya accept aja. Nah, ini dia bakal jadi satu mesh ya. Jadi kalau misalkan kita cek di sini, nah dia combine gitu. Dia ada bentuk combine. Jadi kalau pengen diambil bisa dibuat lagi bentuk meshnya. Jadi kalau misalkan kita pengen buat tiang gitu kan, tiang tinggi bulat terus di bawahnya itu ada kayak donat-donat something lah gitu bentukan tiang kayak gitu. Nah, ini bisa ngebantu banget si Merge ini kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih ini
sisi gampangnya ngebuat blockout. Nah, ada banyak tools yang bisa kita pakai. Mungkin salah satunya tadi kita kan udah ngebuat ini ya, plan ya. Kita download plannya. Mungkin sebentar, aku cek lagi. Aku ambil lagi plannya, ada tidak? Oh, plannya menghilang, guys. Oke, mungkin dari gambar yang udah aku ambil aja. Oke, ini kan plannya kita buat ya. eh Paling kita mau buat dari kitchen atau dining sampai ruangan kecil ini ceritanya buat kita nyari benda kayak gitu. Kita ngebuat ini, jadi mungkin ini kita hapus dulu aja. Atau mungkin kita biarin kita buat baru aja. Oke, jadi kalau misalkan kita pengen ngebuat floor dari, tadi kan kita ngambil floornya dari ini, dari starter. Dari starter ini kita bisa ngebuat floor, tapi kalau misalkan memang kita pengen ngebuat floor manual gitu, kita bisa juga pakai kubelet yang tadi. Wait, ini kita bisa juga ngebuat kubelet yang tadi. Kita buat aja floornya, misal sep, oke cukup segini. Nah, tapi kalau misalkan masih kurang luas, ini kita bisa nge-mirror kayak gitu. Jadi ada bentukan mirror. Sebentar. Ah, ya di sini. Jadi kita bisa nge-mirror untuk memperluas aja bentukannya. Oke, ini kita mirror jadi makin panjang. Kita mirror lagi. Kita pengen ngelebarin ke sini. Terus misalkan masih, oke ini udah luas, pengen panjangin lagi ke kiri gitu kan. Kita mirrorin lagi aja. Nah, mungkin kayak gini udah cukup lah kayak gitu. Oke, ini lokasinya agak nanjak. Oh, ini yang turun sih. Kita cari 00 aja. Oke, itu 00-nya kurang lebih ini yang bakal jadi kalau ngikutin plan kita, floor plan kita bakal jadi dining ya. Dining room ini yang panjang. Oke, sip. Biar lebih enak lagi dilihat, sebenarnya dari bawaan itu udah ada material bawaan dari Unreal. Ini cuma aku kumpulin aja yang enak. Jadi ini buat prototype yang sering kalian lihat di Unreal, dia pakai material ini buat jadi block out kayak gitu. Jadi ini lebih jauh lebih enak dilihat sih. Tapi kalau misalnya kalian mau material lain gak masalah, cuma aku lebih saran pakai ini biar kelihatan gridnya juga kayak gitu. Kurang lebih satu kotak ini dia 10 kali 10. Makanya tadi aku juga nyaranin kalau untuk cube sendiri di sini cube grid dibuat dulu aja, misalkan mungkin jadi 20 atau 10 kayak gitu. Oh sorry, ini 20 ternyata, 20 kali 20 gitu. Ini 20 kali 20 satu gridnya kayak gitu. Oke, kita bakal langsung buat dibandingkan kita make yang udah ada tadi ya. Soalnya yang udah ada tadi kan bisa kita scratch juga sebenarnya. Misal kalau kita duplikat ke sini. Oke. Oke, ini biar nempel ke tanah, kita make N. Nah, dia udah nempel nih. Ini buat pintu kayak gitu. Ini contohnya buat pintu dan entah kenapa ini hilang, saya tidak tahu. Gelap. Ini kayak ada masalah di lightingnya sedikit, tapi nggak apa. Nanti kita pakai material yang ini aja, yang udah ada. Oke, kita pengen ngebuat ya. Kita pengen buat wall di sini, kotak-kotak. Jadi sesuai floor plan. Nah, kita buat yang ujung kanan dulu. Kanan, kita buat kotak kayak gini. Oke, kita pakai kubelit. Kita buat di sini. Nah, di sini aku lupa di sini harusnya sebelum kita masuk kita ambil lagi si karakter asetnya. Ini kan karakter asetnya buat jadi skala. Ya misal tadi 00 ya. 0, 0, 0. Oke, karakter di sini. Ini buat bakal jadi skala. Kira-kira perlu setinggi apa sih? Karena tadi kita kan asal main buat aja ya. Kita naik ke atas, tapi kita nggak tahu sebenarnya setinggi apa. Bisa jadi ketinggian atau malah pendek. Jadi karakternya nggak bisa masuk.
Nah, ini kita taruh aja. Udah nyentuh tanah. Sip. Kita balik lagi ke Cube Grid. Nah, kurang lebih ini kepala segini udah. Oke, kurang lebih segini lah kita taruh untuk tingginya ya. Tambah satu lagi. Terus kita buat wall. Nah, ini kita buat wallnya. Oke, udah kita buat sampai ujung. Dan ini gampang banget ya. Itu dari tadi cuma pencet E doang. Kayak kita membuat bangunan Minecraft aja sebenarnya. Sip, accept. Nah, ini udah ada. Paling tadi aku mau masukin material ini aja. Oke, ini jadi supaya lebih kelihatan ya bentukannya. Sip. Dari sini kita udah ngebuat wall yang ini, kita harus buat wall yang ini sama depannya. Nah, sebenarnya bisa aja kita duplikat dari sini. Misalkan, oh kita mau buat ke sini, terus kita rotate 90. Oke, ini kan panjang ya. Nanti tinggal kita scale aja sebenarnya. Kita scale bentukannya sesuai. Nah, kayak gini. Oh, ini kurang kesini dikit. Sip. Coba kita unlit dulu aja. Sip, udah. Kita mau buat wall sini juga. Sama, tinggal duplikat aja. Kita duplikat, geser aja ke sini. Dah. Oke. Jadi kurang lebih ini yang udah kita buat bagian wall luarnya ya, bagian wall luar. Nah, terus kita pengen buat wall dalam nih. Sebenarnya bisa aja sih. Kita pakai yang ini terus kita scaling lagi nggak masalah. Cuma yang rada tricky-nya adalah di bagian sini itu oh, mana mapnya tadi? Oh, mapnya mau aku tutup sebentar. Oke, di bagian sini tuh ada pintu gitu. Sini ada bagian pintu, kita harus masukin pintu kan. Nah, sebenarnya kita juga bisa make cube grid tadi buat ngebuat pintu. Oke, tapi kita butuh skalanya juga nih, skala pintunya. Kalau misalkan memang udah ada pintunya, bisa kita masukin. Jadi ini aku pakai yang udah siap aja pintunya. Ini sebentar. Apa bla bla bla. First person, blueprint, props ini pintu yang udah aku buat biar udah ready dipakai aja langsung di sini. Eh, jadi ini skalanya yang udah dibuat. Nah, kita tinggal pasangin aja sebenarnya. Kita buat sesuai skala. Oke, so next ada cube grid dari sini ya. Kita buat tingginya sesuai. Tetap terus kita buat untuk pintu. Oke, cerita cerita ini bakal tembok untuk pintu kayak sebelah. Cuma kita perlu bolongin nih. Nah, cube grid ini juga selain bisa nambah, dia juga bisa nge-subtract kayak gitu. Jadi kalau kita klik hold ini terus kita pencet key. Nah, ini dia ngurangin. Nah, apakah ini udah cukup? Kita belum tahu. Kita coba kayaknya aku masih kurang ini. Masih kurang. Oke. Kayaknya udah cukup. Nanti kalau misalkan emang masih kurang bisa kita edit lagi kok. Oke, misal ini pintu ya. Ya, pintunya di sini ya. Oke, ternyata masih kurang, guys. Kita bisa edit lagi aja. Kita klik lagi si meshnya, masuk ke cube grid lagi. Ini kita kurangin. Terus ini juga kurangin. Oke, ini masih kurangin. Oke, enggak, gini aja. Oke, nggak perlu rapi-rapi amat lah ya. Karena memang kebutuhan kita block out dulu aja. Kayak gitu. Oke, ini udah masuk. Nah, ini kurang lebih bakal jadi tipografi dari pintunya. Jadi, kalau misalkan kita pengen buat pintu lagi, tadi di tempat lain kayak ini kan kitchen ada dua pintu, terus di ruangan ini ada satu pintu. Nah, itu kita tinggal make tipografi ini aja dan ini bisa kita cek ada di generated ada file sendiri lah gitu di tempat kalian yang mau ngebuat. Sip, sama kayak tadi pengen masukin materialnya aja biar enak dilihat. Nah, ini jauh lebih enak dilihat.
Oke, terus kita ngebuat wall juga ya. Kita ngebuat wall dari sini terus ke sini. Kita buat wall. Oke. Kalau mau kita duplikat aja di sini. Terus kita geser aja. Kita scale. Oh, oke. Kita scale. Nah, gak usah rapi banget, nggak apa-apa. Terus ini juga kita duplikat yang tadi. Nah, ini buat sebelah bawahnya ya. Buat bawahnya mungkin biar enak. Aku rotate dulu aja 80 derajat. Ini buat titiknya di sini. Terus kita scale lebih panjang. Dah, kayak begini. Oke. Nah, dari sini udah kita buat. Mungkin kalau kita lihat nih masih rada gelap. Karena memang ya scalability juga masih medium ya. Kalau misalkan mau di-hack bisa, mau di-lowin juga bisa. Nah, ini kan lebih kelihatan terang ya, lebih bagus, cuma jauh lebih berat. Jadi ya aku sadar diri lah dengan kekuatan performance laptop atau PC kita masing-masing. Jadi pakai aja medium atau low. Aku biasa pakai medium kalau untuk lightning ya. Untuk udah masukin lightning pakai medium, tapi kalau emang belum butuh banget lightning pakai low aja. Soalnya kalau udah butuh lightning, medium itu lebih terasa atmosfernya kayak gitu. Nah, ini udah lebih kelihatan tadi karena masih kalibrasi juga. Oke, ini ternyata masih kurang. Sip, kayak gini udah. Terus kita juga bakal ngebuat atapnya. Kita ngebuat atapnya ya. Jadi kalau berdasarkan floor plan tadi, harusnya kan sebenarnya nggak ada atap ya. Kalau misalkan memang dua lantai. Sebentar, aku tutup lagi tadi. Nah, kalau misalkan memang dua lantai, berdasarkan ini dia punya stair. Nah, ini harusnya nggak ada atapnya nih. Tapi kita bisa ngebuat mungkin eh ini itu dia di atasnya nggak punya lantai, tapi bener-bener langsung roof. Jadi bentukannya kita bakal buat kayak gini kurang lebih. Kita buat, kita buat lagi. Oh, salah. Sip, kibrit. Kita masukin. Oke, ini buat atap kita. Kita terusin aja. Ya cukup makan waktu guys, tapi nggak apa-apa. Yang penting bersabar. Sip. Dari sini kita buat terus. Oke, cukup sampai sini dulu aja. Accept. Terus kita pakai mirroring. Yang tadi udah aku jelasin. Tadi ada di model. Oke. Mirror. Right. Oke. Oh, masih kurang. Mirror lagi aja. Oke. Ini tinggal dikit lagi. Mungkin kita bisa edit lagi aja. Kalau udah tinggal dikit lagi. Ini sampai sini. Sip. Oh, ini ternyata kurang satu blok. Sip. Oke, biar enak kasih material yang tadi. Nah, kita mau buat roof yang miring gitu, nempel. Jadi harusnya ceritanya bagian sini itu lantai dua, atau cuma ini tuh roof kayak gitu. Jadi seperti tadi kita ketika ngebuat roof kayak gini, kita edit cube, terus kita masuk corner mode, tapi harus diklik dulu bagian ininya. Terus sini, terus sama ini ya, ujung sama ujung. Ujung sama ujung, masuk corner mode, udah ada titiknya, top, kita buat. Nah, jadi ceritanya miring lah, accept, dan kayak gitu. Nah, ini udah kelihatan ya. Jadi di dalamnya jauh lebih gelap dan agak foggy karena memang kalau kita cek tadi yang kita masukin di awal dia
ada high fog kayak gitu. Ini ngebantu ngebawa atmosfernya juga sebenarnya. Oke, ini kayaknya rada bleeding di sini. Oh, oke. Ini harus digeser dikit. Jika sama ternyata masih bleeding. Oke, ini geser dikit aja. Oke, ini udah cukup kelihatan. Ini nggak apa-apa. Nanti bisa kita bleeding ini bisa kita atur ke depannya. Nah, tentu sekarang kita bakal bikin yang dalam ya. Kita bakal bikin yang dalamnya itu tadi berdasarkan map kita, di sini ada ruangan dan ada pintu. Oke. Jadi karena kita butuh pintu, kita ambil aja dari sini. Kita duplikat, kita pindahin aja ke sana. Mungkin sini. Oke, kita pindahin. Oke. Nah, ini kurang lebih di sini. Terus pintunya juga kita ambil aja, duplikat. Syuh. Hmm, hmm. Kurang lebih kayak begini. Oke. Udah, mungkin ada satu hal lagi. Kalau kita pengen ngeplay ya, pengen ngetes, mungkin perlu ada tambahan, yaitu namanya player start. Kita ngebuat lagi player start. Oke, player mulainya di mana sih? Kayak gitu. Oke, di sini. Jadi kalau misalnya kita mau ngeplay buat nyoba aja. Ini kita udah ada di dalam levelnya. eh Ya, di sini agak Z fighting, nggak apa-apa. Nanti bisa diatur nanti karena fokus kita ke blockout dulu aja, kayak gitu. Oke, terus di sini kita bakal buat lagi wall buat nutup ruangan ini ya. Kita buat wall. Es. Oke, ini agak tembus. Sebenarnya nggak apa-apa sih karena harusnya di sini orang nggak ngelihat ya. Cuma mungkin biar kelihatan rapi aja. Kita kurangin. Kita scale. Oke, ya kayak gitu kurang lebih. Jadi ini bakal jadi ruangan nanti untuk nyari barang atau dapat barang lah itu ceritanya. Oke, kalau kita lanjut dari sini. Oke, mungkin kita bakal ngisi populate denah si dining dulu ya. Jadi kira-kira butuh apa sih kayak gitu. Misalkan dining itu kan butuh meja. Sebenarnya di starter konten tadi itu ada meja. Tapi mejanya enggak cocok banget sih sebenarnya ya. Mari kita cek. Props. Ah, ini dia. Ada meja. Dan ini gampang banget teman-teman semua. Kita tinggal drag and drop aja sebenarnya. Dari sini. Wih, ke sini. Nah, ini udah ada meja. Mungkin tambah beberapa props kursi. Oke. Ini kita geser dikit. Sini duplikat. Taruh sini. Terus ini juga. Ah, lupa duplikat. Duplikat. Kita puter 180, duplikat lagi, taruh sini. Oke. Nah, kita kan pengen ngebawa suasana horor kan. Sebenarnya warna ini tuh nggak cocok atau mungkin kalau mau pakai ini pun mungkin dikasih something blustered or something. Tapi banyak kali sebenarnya ngebuat suasana horor juga. Mungkin salah satunya juga kayak gelap terang ya kayak gitu. Jadi ini kan kayak terang banget tadi matahari paling atas tuh. Kita bisa atur mataharinya. Misalkan kita pengen ada sunset gitu, jadi nah jadi kelihatan gelap kan dan ini kelihatan sunsetnya kayak gitu. Oke, terus kita juga bisa nambahin lighting di sini ya, ada banyak lighting buat kita ngasih buat suasana sedikit aja lah kayak gitu. Suasana ini terlalu terang kayaknya.
Kita kasih 4 kurang lebih. Ini kita juga bisa ngubah light colornya ya. Kalau misalkan pengen lebih mencekam, biasanya rada kuning kayak gitu. Ini rada kuning mencekam. Kita taruh juga mungkin di sebelah sana biar kelihatan juga. Karena pada akhirnya ruangan ini bakal tutup ya si dining ini. Kecuali kalau nanti kita butuh ngebuat jendela-jendela kayak gitu. Nanti buat jendela juga sama, kita bakal ngegunain tools modelingnya juga untuk ngebuat wall yang ada jendelanya. Mungkin mungkin di sini kita coba deh. Kita pengen di sini ada jendela gitu. Oke. Oke, kita pengen di sini jendela ya. Kita butuh cari jendela ya dulu. Nah, di sini dari starter kontennya sendiri harusnya udah ada jendela. Oke. Nah, ini jendelanya mungkin kita putar dulu aja. Nah, terus ya kurang lebih di sini lah. Terus kita buat lagi pakai cube grid, ngebuat wall untuk jendela ya. Tadi gampang banget caranya. Kita fullin dulu aja, terus kita subtract satu-satu gitu. Oke. Oke, ini kelebihan. Mungkin gini aja. Kita buatkin dulu aja supaya jendelanya bisa masuk. Nah, ini rada Z-fighting. Nggak apa-apa. Nanti bisa kita rapihin lagi. Masukin lagi materialnya. Oke. Jadi kurang lebih bakal kayak gini. Kelihatannya bakal ada jendela, pintu, dan tadi aku bakal ngejelasin kalau dari segi desain juga, kalau misalnya kita pengen buat malam ya, lebih gelap, lampu atau lighting sendiri juga bakal berfungsi sebagai penunjuk arah atau informasi ke player kayak gitu. Jadi misalkan kita karena di sini nggak ada apa-apa, mungkin kita gelapin aja. Dan di sini mungkin kita turunin lagi jadi 2. Nah, biasanya kita pengen ngasih tahu player nih, oh, kamu itu harus ke sini loh, gitu kan. Kamu tuh harus ke sini. Kita butuh lighting spotlight. Oke, oke. Kita pengen nunjukin bahwa, oh ini ada pintu loh. Kamu tuh harus ke sini, kayak gitu. Nah, jadi kita save dulu dikit. Oke, ini rada gelap. Nah, tadi karena suasana di luar malam ya, itu malam sore. Di sini kita bahwa tahu ngasih tahu, oh di sini itu dining room, gitu. Di sini dining room. Terus, oh ada cahaya terang di sini. Paling terang ternyata pintu. Dan kita bakal masuk. Kalau ceritanya di sini mungkin ngambil item or something yang bisa ke tempat ngebuka dining room, kayak gitu ya. Ngebuka dining room. Nah, kayak gitu. Nah, ups, ini kebuka ini ya. Nah, terus paling sisanya sebagai level design, kalau misalnya memang level design kita bakal ngisi props-props yang mungkin berguna sebagai informasi player. Kayak kita mungkin butuh naruh meja di sini buat player ngambil kunci kayak gitu. Jadi mungkin kita coba taruh meja. Oh, dia meja cuma satu ini ya. Oh iya, mungkin ambilin aja. Ini mungkin kita anggaplah sebuah gudang, terus tempat nyimpen-nyimpen barang. Dan di sini ada tempat nyimpennya dan nanti bakal taruh something di sini kayak gitu ceritanya. Nah, intinya kalau kita ngebuat level, ketika kita ngeblock out sendiri, kita juga harus tahu skenario-nya kayak gitu. Kayak tadi kan udah dikusebutin juga ya, ada namanya flow, kemana sih sebenarnya player itu mau pergi dan harus pergi kayak gitu. Kayak awalnya, oh kita masuk dari eh, hallway, dari hall habis itu masuk ke kitchen, mungkin karena ini ke blok gitu kan, ini ke blok, masuk yang bisa kitchen doang. Terus kalau memang ceritanya game ini kayak Resident Evil, kita bakal ketemu zombie atau enemy di sini, battle sedikit masuk, mungkin ada battle lagi sehingga masuk sini dapat new item yang nanti bakal bisa ngebuka blok di sini sama masuk ke living room kayak gitu. Nah, itu kan skenarionya.
Jadi kita perlu tahu juga konteks dari skenario di sana itu sebenarnya mau kayak gimana kayak gitu. Dan mungkin kalau dalam apa ya bilangnya, kalau kita ngebuat sendiri mungkin skenario ada di kita kepala kita kan. Tapi it could be better kalau misalkan memang ada skenario yang ditulis lah kayak gitu supaya kalau kita nanti ada bantuan minta bantuan orang lain atau kita ngasih tahu ke artis atau ke programmer mereka pun juga paham jadi kita harus punya layout kayak gini eh, tadi skenario itu dari A ke B ke C kayak gitu dan apa yang dilakuin sama player itu kalau bisa harus terdokumentasi dengan baik kayak gitu. Oke, nextnya kita bakal kayaknya udah cukup segini karena harusnya ada barang-barang juga. Kalau misalkan pengen nambah-nambahin something bisa. Ini apa sih? Oke, ini berangkas-berangkas kecil nggak apa-apa. Kita tambah-tambahin dikit aja. Nah, atau kalau misalkan ini kan limitasi banget ya, kita cuma punya barang-barang kayak gini. Nah, mungkin kita bisa ngambil dari marketplace kayak gitu. Nah, di sini udah ada FAB, ini Unreal 5. Misalkan kita mau ngambil something dari sini. Tapi dengan note ya, dari sini tuh ada yang free, ada yang bayar. Jadi coba aja dicek nanti. Oke, ini sambil nunggu loading. Oh, udah loading. Nah, ini ada banyak performance-nya. Ini bisa kalian lihat ada yang bayar, ada harganya. Ini ada yang free juga ternyata. Dari sini bisa diambil dan paling saran tambahanku aja kalau kalian udah punya akun Epic. Bentar ya, ini aku sambil ngasih tahu ke kalian. Mungkin kalian sekarang bisa bikin, kalau yang belum punya, mungkin bikin aja akun Epic. Kalau yang udah punya, silahkan terus buka Vibe-nya. Karena biasanya bakal ada aset-aset gratis. Nah, kayak contohnya di sini nih. Limited time free. Ini tuh tempat aset-asetnya marketplace-nya si Epic Games. Kalau kita cek di sini, nah ini nih. Dia sampai 7 Oktober. Oh, masih panjang lah. Karena seingatku ini tiap 2 minggu, seingatku. Tiap awal bulan sama tengah bulan. Kayak gitu. Dia bakal ngasih aset-aset free. Jadi kalau bisa, yang biasa aku lakuin adalah tiap awal bulan atau tengah bulan ku cek udah ada free baru atau belum. Terus ku ambil aja kayak gitu. Ini contohnya udah banyak yang ku ambil juga. Ya mungkin itu step pertama kalian lah untuk masuk ke level desain ini supaya bisa kita ambil asetnya, bisa kita pakai. Dan itu berlisensi ya, itu berlisensi juga. Walaupun tadi titipannya mungkin taruh kreditnya aja nggak apa-apa. Nah ini mungkin salah satu contoh yang gua ambil ada Abaddon Building. Oke, misalkan ini aset yang udah jadi dari mereka. Nih dia ada garbage-garbage-nya juga. Jadi kalau misalkan pengen ngebuat si dining room ini terlihat lebih berantakan, bisa masukin aja si garbage-garbage ini. Taruh-taruh aja di sini. Mungkin ada batu or something dirapihin sedikit, dimiring-miringin aja. Terus ini ada brick juga. Misalkan nih udah hancur gitu ceritanya. Tinggal masukin aja kayak gitu. Ini bakal ngebantu banget kita untuk ngeblock out. Dan apa gunanya Prof ini? Sebenarnya ini ngebantu memberikan fantasi ke tim juga. Kayak ceritanya ini kenapa bangunannya gitu. Karena kalau kita sebenarnya kita bisa aja ngebuat brick ini ya kayak pakai low poly bentukan. Misalkan kita buat gini deh. Oh sorry. Ini oke. Kita buat begini. Nah, maksudnya kan ini brick lah, kumpulan brick. Cuma kan nggak terlalu mempresentasikan gitu kan. Karena zaman sekarang udah banyak aset free, mending pakai aja nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya nanti bakal diganti kok asetnya sama tim artis. Harusnya kayak gitu. Nah ini kita delete aja.
Nah, di situ. Nah, paling satu hal lagi, kalau kita pengen mainin atmosfer, ini kan kita udah ngebuat ya. Set, ini juga udah ngebuat, ini gelap, kayak gitu. Nah, ini harusnya ada barang, bisa kita taruh something di sini. Kalau pengen main atmosfer juga, yang perlu kita pentingin adalah, wait, sebentar. Di sini, bagian post proses volume. Oke, ini volume macam-macam harusnya ada, kita tambahin lagi post proses volume gitu. Nah, ini nanti bakal mainin atmosfernya. Nanti kalau kalian pengen tahu lebih detail, nanti aku bakal ngajarin juga bagian ini supaya lebih kelihatan horror kayak gitu. Karena ini kan, kita masih block out, materialnya juga masih basic, jadi belum kelihatan horror banget. Nah, salah satu yang ngebantu atmosferiknya sendiri tadi post proses volume ini kayak gitu. Oke, mungkin kita lanjutin dikit aja ya. Untuk ngebuat hallway. Oke. Nah, mungkin salah satu caranya, ini kan aku ngasih tahu cara yang pakai modeling tools dengan Cube ya. Sebenarnya, ada cara yang lebih cepat lagi, kalau kita udah punya denah plan ya. Contoh, di sini kita udah punya denah plan ya, dan kita masukin, aku udah masukin ke sini sih. Udah masukin denah plan-nya. Oh, nah, ke sini. Kita masukin jadi bentuk material. Nah, terus kita buat plan aja. Harusnya shapes, plan, kita masukin materialnya ke sini. Oke, ini salah satu cara yang menurutku menarik. Nah, jadi, supaya kita tahu mau gambarannya kayak gimana, kita bisa ngikutin denah plan ya di sini. Oke, mungkin agak nggak rapih, nggak apa-apa ya. Karena tadi kita udah ngebuat, block outnya duluan, kayak gitu. Oke, ini di sini kita scale lagi dikit. Oke, mungkin kayak gini. Oke, dan ini kebalik. Aku baru sadar. Oke. Ntar tadi nggak 150. Oke. Nah, ini, nah misalkan kita buat kayak gini. Nah, contohnya kayak gini kan, kita bisa ngelihat, kurang lebih kita mau buat kayak gini. Dan ini, karena kita nggak ngikutin floor plan-nya, ternyata lebih panjang. Dan, sini juga, ini udah oke ternyata, udah pas. Dan ini lebih panjang aja sih, nggak apa-apa. eh kita bisa pakai banyak cara. Oke, tadi bagian modeling salah satu caranya adalah make ini extrude. Oke. Nah, di sini harusnya kita bisa ngegambar aja kayak ngikutin, floor plan yang udah kita buat. Jadi kalau misalkan kita mau buat, oh nih kalau floor plannya kurang rapi. Oke, nggak apa-apa, biar lebih cepat aja. Kok modify. Set, set. Oke, ini ketebalannya. Kalau udah kita buat tadi ketinggiannya. Oke, komplit. Oke, ini ternyata rada dalam. Nah, kurang lebih kayak gini gitu. Oh, tadi floor plan-nya bagian bawah ya. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti perlu disesuaikan lagi. Nah, ini jauh lebih gampang sebenarnya. Cuma mungkin nggak bakal serapi kanan ini ya.
gitu. Nah, tapi balik lagi sebenarnya sesuai kebutuhan aja. Kita butuhnya apa? Mungkin dalam tim kondisi lagi kayak gimana. Kalau memang butuhnya yang penting kelihatan bentuk temboknya aja ya tadi mending pakai eh extrude pad aja. Nah, misalnya dari sini kita juga mau buat, oke, ini titiknya di sini kita buat ke sini, tebelnya sekian, kita naikin. Ini harusnya udah, nah kayak gini kan, ini udah jadi. Oh, ini sip, kita buat ulang deh, kita buat ulang. Tadi mulai di sini, extrude pad, oke, biar lebih rapih. Cek, 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 cek. Ini yang DC aku apa Kak Fatih ya? Oh, oke. Berarti kayaknya Kak Fatihnya ya yang sedang dicek. Oke, kita tunggu aja ya buat Kak Fatih untuk comeback. Oke, teman-teman yang mau tanya soal recording, saya kasih penjelasan lagi. Untuk recording akan dikasih bagi yang mengisi survei, kayak gitu ya. Jadi nanti di akhir acara bakal ada survei, kayak gitu. Nanti silahkan untuk ngisi saja. Terus bagi teman-teman yang hmm, milihnya misal nih, tertariknya di Unreal Cinematic, nanti berarti aku kasihnya recording yang cinematic kayak gitu. Terus kalau pengennya itu yang horror, nanti aku kasih yang horror. Kalau pengennya yang action, nanti aku kasih yang action kayak gitu ya. Oke, jadi silahkan nanti di akhir acara teman-teman ada link buat ngisi survei, teman-teman isi aja. Nanti bakal aku kasih sesuai dengan yang teman-teman inginkan kayak gitu. Oke, udah comeback nih Kak Fatinya. Aku tadi keputus dari mana ya? Kayak aku Dari nge sendiri. salah salah itu kan nggak rapi tuh mau ngerapiin temboknya. Oh, oke, berarti nggak jauh ya. Iya. Aku takut dari tadi aku nge-yapping ternyata DC nih. Sebentar. Tadi kan waktu bikin ternyata nggak lurus atau gimana terus mau di apa? Recreate. Oke. Nah ini udah rapi nih. Ya, ini kan yang bagian sini ya. Udah, terus kita lanjutin lagi aja. Ini kita kelarin dikit lah. Mari kita kelarkan biar tidurnya lebih tenang. Tidur saya lebih tenang lebih tepatnya. Oke, kita buat lanjut di sini. Set. Misal mau lanjut sampai sini. Oke, tebelnya terus naikin lagi. Oke. Oke, komplit. Lanjut, kita buat lagi di sini. Oke, tebelnya tadi segini. Kurang lebih untuk headnya. Oke, segini. Tambah lagi di sini. Oke, di sini garis lurus saja. Oke, tadi headnya segini. Oke. Satu lagi ini buat tangga. Kita buat sini. Oke, tebelnya segini, tingginya segini.
Done. Kurang lebih kayak gini, guys, untuk blockoutnya. Nanti tinggal kita isi aja ya, kayak bisa kelihatan dari sini. Oh, di sini ada pintu. Nanti mungkin ini kita edit aja, bakal kita lubangin. Terus ini ada bedroom, ada kasur. Nanti tinggal cari aja asetnya, taruh sini. Ada mungkin sini lemari, di sini ada bathroom. Di sini, oh ya, living room. Di sini aku ngasih tiang juga kan. Jadi ceritanya di sini pengen ada hallway tinggi ke atas gitu buat sebagai landmark juga supaya player itu tahu bahwa oh ini titik tengahnya. Dan kalau bisa rencanaku sih awalnya di sini kelihatan sampai lantai 2 ya. Sini lantai 2, terus di sini bakal kelihatan kayak lantai 2-nya kelihatan dari sini juga kayak gitu. Nih, oh ternyata tinggal ini belum. Nanggung dikit lagi. Kita buat ke sini. Oke, tebelin tingginya segini, komplit. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ini tinggal di populate aja sebenarnya. Waktunya udah lebih ya? Masih aman, masih aman. Kalau mau jelasin jump scare-nya di mana atau horornya di mana, silahkan Kak. Oke. Nah, biasanya kalau horornya itu di mana itu tergantung definisi horornya juga sih. Gameplaynya mau kalian buat itu kayak gimana? Karena ada tipe orang yang suka horornya jump scare. Ada tipe orang yang horornya itu disturbing atau eh tapi pada dasarnya bagiku sendiri ya, ini kan tiap orang punya horornya masing-masing. Sebenarnya horor itu memang ke apa ya bilangnya kayak karena kita tidak tahu hal tersebut jadi itu horor kayak gitu kayak misalkan sesimpel gini deh, sesimpel kalau kalian misalkan di living room kayak gitu, living room kalian pergi mandi misalkan kalian di rumah sendiri, terus pas kalian balik tiba-tiba ada boneka di sebelah living room kalian gitu, ada boneka teddy bear kayak gitu. Soalnya teddy bear lucu kan, cuma kan itu kan serem juga lo kalau sendirian kalau kita sendirian di situ. Nah, paling nanti yang bakal dibawa adalah selain dari visualnya, sound itu juga penting kayak gitu. Karena visual itu dia masuk ke logika ketika kita ngelihat suatu objek, kita dapat informasi itu ke mata kita, diproses ke otak. Sound itu ketika kita dengar yang diproses bukan cuma otak tapi juga ke hati juga kayak gitu. Jadi itu yang ngebawa suasana horor. Jadi harus disesuaikan lah. Walaupun kalian sering melihat kadang ada yang visual lucu, cuma karena soundnya serem jadi kelihatan serem kayak gitu. Nah itu sebenarnya sound itu yang ngebuat suasana horor juga. Jadi dua-duanya itu sama-sama penting. Nanti di depannya di course nanti kita bakal masuk juga ke bagian gimana cara kita ngebuat visual atau suasana atmosfer yang horor, menggunakan tadi lighting macam-macam dan juga bagaimana kita ngebuat atau nyari sound yang kira-kira cocok untuk suasana itu kayak gitu. Paling gitu aja karena dia. Oke, thank you juga Kak Fatih ya atas penjelasannya. Berarti faktor untuk horor itu berbeda-beda tiap orang kayak gitu. Soalnya kalau di Indonesia kan pocong mengerikan ya, ternyata kalau di luar negeri pocong dikiranya cupa-cup gitu. Bener banget itu. Kayak gitu ya. Oke. Sip, sip. Thank you Kak Fatih atas penjelasannya dan sharing-sharingnya buat Blockout. Jadi teman-teman di sini mau menekankan ya, game design itu bukan orang yang membuat aset atau gambar-gambar 3D. Jadi game design itu orang yang membuat rules atau membuat aturan dalam game seperti itu. Dan Blockout ini salah satu tugas dari game designer untuk membuat aturan tersebut. Jadi ini aturannya ruangannya harus begini. Ini ada pintunya di sini. Nah, itu termasuk aturan ya, teman-teman. Kayak gitu. Nanti gameplay, mekanik, terus aura, feeling kayak gitu-gitu juga game design. Jadi bukan dia yang bikin asetnya kayak gitu. Jadi game design itu yang bikin mekaniknya kayak gitu. Jadi teman-teman kalau waduh Kak, ini aku ternyata artis, aku 3D modeling kayak gitu. Kukira game design itu yang bikin asetnya. Oh, mohon maaf bukan kayak gitu. Jadi ini lebih ke apa ya? Orang yang mikirin strategi dalam gamenya itu kayak gimana gitu. Sip, kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan ya langsung aja di chat atau kalau mau raise hand juga boleh seperti itu. Oke, kita go through the message. Apakah ada pertanyaan? Oke,
Ini kelas horornya bakal bikin kayak Akar Maut yang di demo bukan, Kak? Nah, ini Kak Fati nih mau spill yang bakal diajarin gimana nggak? Oke, akar maut ya. Itu terlalu advance banget soalnya. Tapi kita bisa sebenarnya, cuma mungkin nggak bakal terlalu di kelas ini. Tapi kalau kita mau ngebuat suasananya itu bisa banget. Tapi kalau sampai kayak akar maut yang udah mulai tembak-tembakan itu udah beda lagi Beda sebenarnya. lagi, betul. Jadi mungkin kalau simpelnya kita bakal ngambil mekanik horornya ya kita bisa jalan di sini ada flashlight harusnya bisa mati nyalain tapi ini belum ada di aku. Terus tadi kita bisa masuk ya bisa masuk sini. Oh kok oke kita masuk nanti bakal ngambil barang macam-macam tipikal game horror lah kayak gitu. Jadi kayak ada puzzle-puzzlenya kita nggak bakal sampai action banget gitu. Soalnya kita kan fokus ke semuanya ya. Dan nanti kalau action itu dia terlalu technical dan kita mau belajar technical tapi nggak technical banget kayak gitu. Oke, siap-siap. Thank you ya, Kak Fatih atas jawabannya. Jadi gitu, Kak. Jadi kalau teman-teman pengen bikin yang seperti Akar Maut, itu tuh collapse antara action dan juga horor. Jadi teman-teman kalau pengen bikin Akar Maut, jadi teman-teman juga perlu untuk bisa bikin mekanik game action shooternya. Kan ada shooter tuh di Akar Maut, nah kayak gitu. Jadi itu juga perlu implementasi itu. Nah, tapi kalau di sini kita lebih ke ambience horornya itu kayak gimana, seperti itu. Oke, sip. Nah, ini ada lagi, moga menjawab ya dari Kak siapa tadi? Kak Bilal, seperti itu. Next, ini ada yang tanya lagi dari Tobias Marcelino. Halo Kak, mau bertanya, boleh tahu cara biar layout Unreal-nya sama? Layout Unreal-nya sama, gimana? Maksudnya lihat adalah sama itu gimana? Lihat Layout, atau mungkin ku anggap layoutnya itu sesuai dengan apa yang kita buat gitu ya. Yang kita rencanakan kayak gitu ketika mungkin tadi ya kayak gini ya bisa eh, jadi, bisa jadi. kita udah punya gambar tapi mungkin karena aku juga nggak rapih tadi masukinnya buru-buru nanti bakal kalau memang kalian ikut nanti bakal aku ajarin cara ngerapihin ya supaya lebih detail lagi juga dan ngebuat layoutingnya kayak gitu. Nanti masukinnya kayak gini. Tadi kayak caraku aja ikutin gambar kalian yang udah dibuat di atas kertas atau aku ngebuatnya pakai Miro sih. Mungkin kalau kalian pakai third party yang lebih oke bebas. Yang penting outputnya adalah oh kita udah punya gambaran bentukan lautnya kayak gini kayak gitu. Atau teman-teman pernah bikin karya arsitektur Dena apa ya? Dena ruang kayak gitu-gitu kan ya. Terus dikasih meter-meteran kayak gitu. Ini berapa meter kayak gitu-gitu mungkin bisa ngedetailin kayak gitu. Itu juga membantu kayak gitu ya, Kak. Terus mungkin kalau di Unreal itu untuk block out ada snapping toolnya ya Kak. Jadi kalau ada snapping tool itu lebih precise. Misal kalau Ya, di scale-nya eh, berapa kali nanti dia nge-snap sendiri kayak gitu. ya, ada kok snapping toolnya di sini. Ini ada snap-snapnya, tinggal dihitung aja ada grid snap, rotation snap, scale snap. Ya Mhm, mhm, tergantung kalian maunya gimana kayak gitu. mhm. Kebutuhannya sih. Betul, betul. Jadi nanti misal ruangannya biar precise berapa meter, 6 meter atau 7 meter kayak gitu-gitu bisa. Seperti itu. Moga menjawab ya dari Kak Tobias Marcelino. Terus ini dari Rizal Maulana. Nanti versi Unreal yang dipakai pas course-nya yang mana ya? Kalau dari Kak Fati pakai Unreal berapa? Pertanyaan bagus. Aku punya banyak versi sih. Sebenarnya aku juga ngikut aja. Tapi kalau mau ngikut versiku, bentar. Aku itu pakai kalau nggak salah 5,5. Hmm. Iya 5 kali 5 54 sekarang. Gitu. Nah, ini project sebelumnya aku pakai 5,21 tapi sekarang pakai yang baru kayak gitu. Dan nanti Oke. tergantung kesepakatan aja lah nanti. Kalau Kalau di batch 5 ini kita rekomendasinya 5.4 ke atas. Jadi 5.4 ke atas kayak gitu. Soalnya kalau 5.3 katanya mentor yang lain itu tuh ada fungsi yang kurang oke dan juga
di 5.4 lebih gampang diimplementasi seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen install Unreal, make sure 5.4 ke atas seperti itu. Oke, sip, moga menjawab ya dari Kak siapa tadi? Rizal Maulana. Rizal. Ya. Next ini dari Kak Bilal. Bisa bagi silabus course detailnya nggak? Apakah pakai blueprint terus untuk mekanik apa build from scratch? Apa pakai existing plugin? Nah, ini aku yang jawab aja ya. Nah, Oke, untuk boleh. silabusnya itu akan ada di website kayaknya ya. Di website ada kayak gitu. Nah, pakai blueprint, iya dong, pakai blueprint. Terus mekanik build from scratch, iya dong. Jadi mekaniknya build from scratch kayak gitu. Pakai plugin, nah itu tergantung dari mekanik dari teman-teman yang pengen dibikin ya. Tapi overall nggak perlu plugin-pluginan ya kalau Unreal tuh. Gimana Kak Fatih? Tergantung kebutuhan sih, tapi kalau Ya, memang tergantung di kebutuhan. course kita harusnya sih nggak butuh banget ya. Kita nggak Mm-mm, butuh banget, tapi nggak kalau butuh. emang kalian mau dan nanti kan kita bareng-bareng ya, boleh Mm-mm, lah itu sharing-sharing plugin yang bagus gimana kayak mm-mm. gitu. Betul, betul. Setuju, setuju. Jadi kalau plugin itu tergantung kebutuhan ya. Jadi nggak harus pakai plugin. Cuman kalau blueprint, yes. Mechanic from scratch, yes. Seperti itu jawabannya. Moga menjawab ya dari Kak Bilal. Oke, next ini dari masuk Pak Eko. Dari masuk Pak Eko. Saya mau tanya berikut pertanyaannya. Yang pertama, seberapa jauh seorang game designer menguasai pengoperasian engine? Mungkin dari Kak Fatih gimana pendapatnya? Seberapa jauh sebenarnya yang penting melebar aja ya, nggak terlalu deep ya. Walaupun ini kan aku juga udah bisa nih ngebuat blueprint, dan Mm-mm. aku yakin kalau misalkan aku kasih blueprint ini ke programmer pasti dibilangnya kurang optimal atau something. Tapi nggak masalah karena memang Bener, tujuannya bener. bukan itu gitu. Betul, Jadi betul. sebenarnya seberapa jauh itu kita tahu meluas aja kayak gitu. Kita tahu apa aja yang ada di Surface Unreal, kayak di blueprint. Oh, bisa bercabang-cabang kayak gini, fungsinya bisa apa, misalkan kayak ngebuat objek membesar atau mengecil, atau ada kelihatan atau enggak kelihatan, itu semacam gitu-gitu aja sih. Dan kalau bisa implementasinya lebih bagus karena tadi goalsnya adalah kita ngebuat sebuah prototype yang simple, supaya nanti ketika kita Mhm. presentasiin ke tim itu jauh lebih gampang komunikasinya kayak gitu. Mhm. Betul, betul, betul. Oke, jadi biasanya kalau game designer itu jack of all trade. Kalau bisa ngerti semua walaupun nggak perlu dalam lah gitu. Bener, bener, bener. Game designer itu jack of all trade. Alright, next. Yang pertanyaan kedua, apakah game designer perlu menguasai sistem analisis? Gimana, Kak? Sistem analisis yang dimaksud ini apa ya? Bisa dibantu ini nggak jelasin? Apakah Pak Eko ada? Oh, oh, Oh iya, halo, halo. Gimana, Halo. gimana? ya sistem analisis ini ya kayak sistem pembuatan software aja sih harus bisa di diagramnya harus bisa apa menguasai pembuatan diagram ML misalnya kayak gitu. I see. Terus Oke. menentukan si function kemudian si proses-prosesnya harus mengetahui gitu. Apakah perlu seperti itu? Oke, jawabannya adalah nggak terlalu perlu. Tapi kalau perlu itu adalah kalau bisa, sorry, kalau Nilai bisa itu plus. adalah nilai plus. Karena apa? Karena sebenarnya kita itu beda kacamata ya, karena ketika kita dalam sebuah tim tech itu kan dia mentingin dari segi tim technya, segi teknikal. Tapi kalau dari desainer sendiri kita pakai kacamata player. Sebenarnya apa sih yang dilihat player? Apakah player itu peduli dengan sistem analisis ini? Mereka nggak peduli kayak gitu. Tapi intinya yang peduli misalkan, oh pintu ini mungkin kalau kalian tahu ada teori The Doors yang panjang banget itu. Ya, Sebenarnya The pintu Doors ini, Theory. ya The Doors Theory, pintu ini bisa diapain aja sih. Nah ini banyak banget sebenarnya case-nya kayak gitu. Kayak oh misalkan pintu ini ketika dibuka, apakah ke depan, ke belakang, atau bukanya gimana? Atau bukanya digeser, atau didorong, ditarik. Terus setelah dibuka apa yang terjadi? Itu kan banyak hal yang terjadi itu kan. Nah sebenarnya game designer itu adalah nge-decide apa yang terjadi. Jadi mungkin kalau lebih teknikalnya adalah dibandingkan tahu kayak function gitu, kita ngejelasin bahwa oh oke,
ketika player ngebuka pintu, aku pengen terjadi sebuah event di mana nanti semua ruangan berubah jadi blood, yang ngubah materialnya berubah jadi blood, dan itu ngebawa atmosfer atau suasana yang mencekam kayak gitu. Itu sebenarnya kayak gitu cukup banget kayak gitu. Kalau masalah technical nanti dikasih yang lebih eh yang seharusnya masalah technical aja gitu. Karena kan kalau technical dia bakal nyambung ke yang lain gitu kan. Kita cukup sampai situ aja. Kayak Iya, gitu. semoga menjawab ya dari Pak Eko. Jadi sistem analisis itu better, eh, kalau ada better. Jadi kalau game design paham soal sistem analisis itu better, tapi kalau tidak masalah. Jadi ini lebih ke rules-nya kayak gimana. Deciding seperti itu. Dan biasanya kalau di tim sistem analisis itu biasanya ada ketua tim atau ketua lead yang akan hands on yang masalah itu seperti itu. Ada sendiri kayak gitu. Moga menjawab ya, Pak Eko. Next, ini pertanyaan ketiga. Batasan Oke. dalam pembuatan blockout apa aja? Kapan desain game disebut blockout dan bukan blockout? Oke. Oke, mungkin kalau blokout itu sebenarnya yang lagi kita buat sekarang, sebenarnya kita ke gambar secara bentuk levelnya itu kayak gimana. eh Sebenarnya kalau kita udah masuk ke aset-aset gini, sebenarnya nggak mungkin bisa dibilang blokout 1.2 kali ya gitu, nggak sampai udah populasi itu, tapi ya ini kan cuma ngebantu aja tadi gitu. Sebenarnya tadi kalau misalkan blokout, kalau kita ngasih bentukannya nih diganti box, nih ganti box bisa aja. Itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Cuma kan tadi aku bilang goals dari Blockout sendiri itu adalah informasikan ke tim bahwa sebenarnya apa sih yang terjadi di level ini kayak gitu. Jadi cara orang ngasih tahu informasi ke tim itu beda-beda. Jadi sebenarnya terserah kalian aja. Yang penting goals Blockout itu ketika kita menyampaikan dengan baik si level ini tujuannya apa dan apa aja yang ada di situ. Eh, Batasannya bebas sebenarnya, tergantung tim atau kemampuan kalian. Tergantung tim dan tergantung kemampuan kalian kayak gitu. Jadi bisa dibilang blockout, tapi orang lain belum bisa bilang blowout, minta lebih detail, itu juga bisa jadi ya berarti ya Kak ya. Iya benar, karena ya ini tim kita bisa diskusi aja. Kalau misalkan artis minta, oh kira-kira bisa tambahin aset ini nggak pakai, kita misalnya udah ada nih aset, coba lu taruh-taruhin dong ya, taruh aja gitu nggak masalah, kayak gitu. Siap, siap. Moga menjawab ya dari Pak Eko. Dan ini juga sangat tergantung dengan studionya seperti itu. Kalau di Agate kebetulan studio kita termasuk tim yang ada yang artis, ada game design, ada programmer sendiri-sendiri. Jadi yang mikir sendiri-sendiri. Cuman kalau memang studio kecil yang masih solo dev atau masih satu tim isinya 2 orang atau 3 orang, nah itu memang perlu memikirkan semuanya, Pak. Seperti itu. Jadi tadi yang sistem analisis kayak gitu. Kalau kita jawabnya game design nggak perlu, nggak apa-apa, soalnya memang ada yang mikirin sendiri kayak gitu. Nah, tapi Iya. kalau studionya kecil, nah, berarti semuanya harus dipikirin seperti itu. Jadi eh, materi ini tergantung dari kebutuhan timnya seperti itu. Kalau timnya memang kecil berarti perlu mikirin semuanya. Tapi kalau sudah leverage sudah besar kayak gitu bisa dipecah-pecah. Ini mikirin ini seperti itu. Sama dengan blockout. Kalau blockoutnya ya udah pas untuk timnya sendiri ya silahkan. Tapi kalau ternyata kurang ya mungkin ditambah-tambahin seperti itu. Moga menjawab ya Pak Eko. Luar biasa. Next. Oke, itu dari Kak Fati jawabannya. Makasih Kak Fati. Terus next ada Kak Ahmad Dedejan. Halo Kak, gimana caranya kita bisa tahu desain yang kita buat itu memang tepat sasaran? Apa validasi tersebut sehingga direction tim bisa percaya bahwa desain ini baik buat game kita. Oke, berarti caranya ngevalidasi Oke, salah satu-satunya cara, enggak sih, mungkin salah satu ya. Salah satunya salah cara satu untuk ngevalidasi itu sebenarnya ya udah play testing aja kayak gitu. playtesting. Itu yang paling akurat. Tapi kalau misalkan kasusnya adalah kita belum bisa play testing, terus gimana caranya kita bisa ngepersuasif bahwa ini tuh works kayak gitu. Nah tadi sebenarnya kita ngebuat skenario.
Tadi yang udah aku jelasin, kita udah gambar, kita udah buat skenario, dan apakah itu memang align dengan tujuan tim kayak gitu. Misalkan kalau pengen bikin game horornya jump scare, ya titik-titik jump scare-nya ditaruh di mana kayak gitu. Jadi bentar, ini gambarku mana ya? Kalau memang mau bikin game jump scare, ya kita kasih titik di jump scare-nya di mana, dan kita jelasin gitu kenapa titik ini yang bagus. Oh, misalkan ketika buka pintu dan di sini ada lemari gitu, misalnya lemari ya. Saya lemari terus keluar jump scare, ya ketika orang ngelakuin sebuah action yang tanpa diketahui, ya dia langsung di jump scare, ya kaget dong gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya balik lagi itu cuma hipotesa kayak gitu. Itu adalah gimana cara desainer eh persuasifin ke tim bahwa ini kira-kira bakal works. Cuma apakah works atau enggak kita nggak tahu sampai playtest kayak gitu. Oke. Siap, siap, siap. Makanya ada istilah kalau di Agate itu game designer harus paling banyak main game. Iya sih. Supaya udah ada gambaran nih. Oh, kira-kira contoh yang udah pernah kepake. Oh, misalnya kayak di Resident Evil pernah kayak gini nih. Kayak kalau kita pakai ulang bisa nih kayak gitu. Gitu aja Bener-bener. sebenarnya. Bener-bener. Jadi gitu teman-teman. Untuk hipotesa yang pertama persuasif dulu nih idenya. Dan yang Bener lah. kedua, dan yang Nah, kedua baru nanti validasi ke player seperti itu. Biasanya kalau validasi itu kita juga banyak ya. Ada yang smoke test kayak gitu, ada yang internal testing kayak gitu. Terus ada yang pakai apa ya? Pakai pakai nama samaran kayak gitu. Jadi PT-nya bukan kita juga, terus namanya judulnya juga bukan kita juga kayak gitu, terus dilempar kayak aja kayak gitu. iya, Terus juga masuk-masuk ke grup, yaitu masuk-masuk ke grup minta feedback-feedback seperti itu juga gitu. Jadi banyak cara validasinya. Tapi make sure ke user yang tepat, ke player yang tepat. Jadi kalau playernya yang suka tempe kamu kasih tahu, ya nggak tepat dong kayak gitu. Kayak gini, misal ini jump scare, horror jump scare, tapi ternyata dia sukanya horror gore yang berdarah-darah beladi-beladi, ya dia kayak apaan sih ini gitu, kayak kurang seru gitu ya. Jadi make sure validasinya ke player yang tepat. Oke, benar. benar. Thank you Kak Fatih. Alright, next. Moga menjawab ya Kak Dejan, Kak Ahmad Dejan. Next ini dari Kak Tobias Marcelino, maaf Kak, maksud saya untuk layout menu tools Unreal-nya, soalnya di saya Beda. beda. Oh, Oh, oh oh baru ini pertama kali. Oh bisa ya. digonta-ganti soalnya bisa di pindah-pindahin aja kayak gitu. Ini kalau misalkan layoutnya mau ke bawah bisa, atau ininya pindahin ke sini bisa. Ya ini sesuai dengan settingan masing-masing lah. Kalau aku biasa kayak gini, kan harusnya kalau nggak salah outline itu di sini ya. Outline di atas ini, defaultnya, terus dia di bawah Oh ya, sini. Nah, defaultnya di bawah. kayak gini Nah, kan. Kalau aku nggak suka, aku pengennya kayak gini. Aku pengennya dibagi 3 garis kayak gitu. Ya sesuai kebutuhan aja sebenarnya. oke. Berarti bisa di drag and drop ya Kak ya? Bisa banget, enak lah pokoknya. Oke, sip. Berarti Kak Tobias caranya layoutnya biar kayak Kak Fatih, drag and drop aja. Maunya di mana seperti itu. Senyamannya. Oke, sip. Moga menjawab dari Kak Tobias Marcelino. Next ini dari Kak Bilal. Untuk mekanik kayak pick up items terus keluar detail barangnya itu pakai blueprint ya. Apa aja? Blueprint apa aja? Waduh. Kalau Iya, ngomongin blueprint apa aja ada kayaknya sih. lama sih. Bakal lama. Mungkin aku kasih contoh yang udah ada dulu aja ya. Mhm, mhm, mhm. Oke, ini di save dulu. Tadi belum di save lama. Oke, mungkin kalau yang udah ada di sini, ini benar pakai blueprint, dan ya udah ini kita bisa pick up. Ini key-nya bisa kita rotate. Nah, cuma ini masih agak gelap. Gue lupa ngasih pencahayaan di sini. Jadi key-nya masih kelihatan gelap. Ini buat ngambil tadi kayak gitu. Dan itu ya, itu semua pakai blueprint kok. Jangan khawatir, kita nggak bakal nyentuh C++ sama sekali. Aman, kayak full blueprint. Full blueprint. Nggak perlu takut coding ya, karena ini Benar. emang visual coding tuh lebih nyaman. Iya, tapi pakai blueprint aja ya. Ya, blueprint aja. Masih dicari ya guys, projectnya.
Oke. Paling aku lanjut buat yang Kak Dian ini dulu ya. Ini Kak Dian tanya apakah course selanjutnya ada materi mengenai pembuatan cutscene, inventory system, dan health atau stamina. Nah, ini saya izin jawab. Untuk Kak Dian, ini course-nya kalau yang game horror itu lebih ke mekanik horror, kayak bikin suasana horornya itu kayak gimana secara game design kayak gitu. Nah, kalau pengen ada cutscene, silahkan join yang cinematic cutscene. Itu bikinnya kayak gimana, kayak gitu ya. Nah, kalau pengen ada yang health atau stamina, nah itu bisa join yang game action. Game action itu nanti akan diajarin soal health sama stamina seperti itu. Inventory system juga bisa di game action, tapi ya better di game action sih. Kalau di sini ini lebih ke building building atmosfernya Kak kayak gitu. Jadi buat satu game yang memang untuk intendednya game horror kayak gitu. Kalau cutscene silahkan di cutscene. Course cutscene nanti kalau inventory sama health atau stamina silahkan di game action kayak gitu. Soalnya emang bikin game itu kalau fiturnya banyak, pengennya banyak, ya memang bikinnya memang agak lama Kak, seperti itu. Mm-mm. Kecuali kalau teman-teman pengen pakai apa ya, UGC. Nah, itu UGC beda lagi kayak gitu ya, teman-teman. Oke. Apakah sudah ketemu Kak proyeknya? Proyek apa nih? Eh, yang tadi yang pick up items. Oh, tadi kan udah ya? Udah aku tunjukin Eh, belum sih? udah belum sih? Kayaknya cepet banget jadi kayak gak berasa. Oh, emang cepet PKW itu. Mau diapain lagi ya, Bang? Pick up item itu terus ada itu kan deskripsinya kan. Nah, itu deskripsinya di bawah tuh. Nah, He nah used to nanti juga unlock the door. diajarin. Mm-mm. Kayak gitu. Kurang lebih sesimpel inilah. Kita nggak bakal pakai bawa mekanik yang heavy-heavy ya. Kayak inversion system mungkin bisa, cuma aku nggak saranin banget. Karena memang fokus kita itu lebih ke adventure horrornya. Karena kalau kalian ngelihat game-game horror yang lain pun juga ya udah basic-basic kayak gini aja, kayak gitu. Kita maininnya antara jam scare, atmosfer, macam-macam kayak gitu. Itu kita main basic aja. Tapi kalau memang tadi ya, kalau kalian pengen belajar lebih, ya mungkin bisa di course-course sebelah lah gitu. Course-course Bilangnya course apa tuh? Unreal yang kelas kita juga. Iya, yang kita ya gitu. Yang kita ya. Aduh. Ya Allah, oke. Siap. Jadi gitu, teman-teman nanti akan diajarin untuk pick up items, terus ada deskripsinya. Terus juga inventory kayaknya itu masuk perdataan ya. Jadi game itu ada data. Nah, inventory itu masuk. Yang bagian perdataan itu akan beda lagi. Seperti itu. Ya kan ya, Kak Fatih ya? Iya, itu beda lagi. Mm-mm. Nanti bakal ada yang lain sih namanya kayak aset apa gitu namanya. Itu bakal beda lagi. Itu Mm-mm. jauh banget sih sebenarnya kalau inventory. Makanya Betul, aku nggak betul. saranin untuk sekarang ya. Kalau untuk di course ini. Karena Betul, terlalu betul. fokusnya terlalu beda. Iya, fokusnya beda. Itu lebih ke data, guys. Data manajemen. Iya. Kayak gitu. Jadi kayak inventory, terus apa lagi ya data manajemen tuh? Ya kayak eh player health atau stamina itu juga sama. Manajemen juga itu. itu tapi lebih mudah daripada inventory seperti itu. Iya, itu jauh lebih Mm-mm. mudah. Oke, moga menjawab ya dari Kak Dian seperti itu. Oke, next dari Kak Tobias Marcelino. Pertanyaan terakhir Kak, untuk enemy patrol itu Hmm. untuk di Unreal sistemnya bagaimana ya Kak? Kayaknya ada AI-nya kok. Mm-mm. Ada AI-nya sih. Cuma Mm-mm. kayaknya kita nggak bakal sampai sejauh itu. Kita bakal Mm-mm. kebanyakan main event trigger kayak gitu. Jadi Mm-mm. ketika kita masuk ke suatu ruangan, yaitu ke trigger event muncul apa namanya kayak hantu atau monster. Ya itu nanti terserah fantasi kalian mau kayak gimana. Dan itu nanti misal monsternya jalan atau terbang atau ngagetin doang. Ya tadi tipikal jump scare gitu lah. Mm-mm. Terus juga mau kasih tahu juga untuk enemy patrol biasanya identik dengan game action. Kalau game horror kayaknya enemy patrol kurang tahu ya. Soalnya kalau game-game horror biasanya hantunya tuh sembunyi, bukan patrolling. Iya, ada beberapa game horror yang Yang ada anime action. patrol. Tapi action dia gitu. Tapi Jadi ini emang kan action gabungan lah ya, sebenarnya. maksudnya action. Iya, makanya. Iya, masuknya action. Kayak Masuknya Resident Evil action. kan ada patrolnya kan. Cuma dia emang Heeh. fokusnya ke action juga gitu. Betul. Jadi emang enemy patrol itu identik ke action ya. Jadi game action tapi horror kayak gitu. Semoga menjawab ya Kak Tobias. Jadi kalau pengen implement itu bisa masuk
learn juga, misal di batch selanjutnya itu enroll di game action. Nanti diajarin untuk enemy patrol. Moga menjawab, Kak Tobias. Oke, ini dari Pak Eko lagi. Mas, apakah di Agate ada grup game designer untuk sharing belajar mandiri dan cari proyek untuk portofolio? Untuk saat ini sih belum ya Pak, kayak gitu. Belum ada yang dedicated group untuk game designer, masih belum ada seperti itu. Tapi untuk cari proyek portofolio, kalau di Agate Discord itu biasanya kita sharing tentang lowongan kerja kayak gitu, lowongan kerja yang available itu seperti apa. Gitu aja sih Pak. Semoga menjawab. Dia untuk sharing belajar mandiri. Iya, belum ada dedicated sharing group kayak gitu. Oke, sip. Semoga menjawab dari Pak Eko. Next dari Kak Dian. Berarti murni ambien aja Kak. Nggak ada enemy yang ngejar atau puzzle. Nih, gimana Kak Fati? Kita bisa ngebuat anime yang ngejar, tapi nggak bakal sedetail tadi ya, yang Mm, 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 tadi bilangnya apa sih, sistem eh ya pokoknya ngejarnya bakal nggak bakal simple lah kayak gitu, dan puzzle pun juga bisa buat tadi. mm, mm, mm. Paling tergantung nanti skopnya gimana, karena kan aku takutnya kalau kita nambah kebanyakan itu bisa overscope ya, Nggak dan jadi, malah betul. nggak jadi kayak gitu. Jadi mungkin gini Mm, aja, kalau misalkan kalian memang ikut dan kalian misalkan kayak ini mah gampang udah jadi nih, tapi aku butuhnya yang mau ngejar, boleh gitu, boleh. Nanti tinggal kita ngobrol aja. Kalau ngobrol sama aku udah ada nih, udah jadi semua, aku tinggal butuh yang ngejar, mm. gimana? Nah itu boleh. Buat. Betul, betul. Perlu digarisbawahi teman-teman. Jadi ini tuh kita nge-planning game dengan selesai 1 bulan. Jadi kalau teman-teman ini kan bikin portofolio nih, kayak gitu. Planning game yang bisa selesai 1 bulan. Jadi make a simple but fokus kayak gitu. Simple, fokus dan selesai kayak gitu. Jadi untuk yang bikinnya rumit kayak gitu, make sure kalian sudah implement dulu yang kalian mau dulu. Habis itu kayak ngejar, terus misal kalau ada inventory atau yang kayak puzzle kayak gitu, make sure horor kalian udah selesai kayak gitu. Jadi kalau horor kalian udah selesai, kita tambahin yang lainnya seperti itu. Semoga menjawab ya Kak Dian, karena kita nggak mau over promise. Kita nggak mau over promise karena kita juga tahu, kita paham kita udah ngelatih banyak tim, juga banyak studio kayak gitu. Terus kalau over promising, ini bisa nih kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya kalau skill teman-teman ini masih beginner atau skill teman-teman ini masih belum sampai nih kayak gitu-gitu. Kalau kita kejar, takutnya nggak kekejar dalam 1 bulan dan malah nggak jadi deh. Soalnya kalau di game itu better than nothing. Kayak gitu, better than nothing ya. Oke. Dari Kak Fatih gimana? Iya, bener banget. Yang penting kelarin dulu aja si Mm, horornya. Nanti kalau ada tambah-tambahan ya bisa kita kejar kayak gitu. bisa kita kejar. Kalau kalian udah selesai. Kalau udah selesai dulu gitu. Kalau enggak Mm-mm. susah. Soalnya aku kan sebagai mentor juga punya tanggung jawab ya di sini kayak gitu. Mm-mm, mm-mm. Oke, sip-sip. Enggak menjawab ya. Oke, next ini dari Kak Tobias Marcelino. Untuk course-nya mulai tanggal berapa ya Kak? Mau ikut tapi takut bertabrakan dengan IGDX. Untuk course-nya mulainya, nah ini waktunya promosi saya. Oke, dari Kak Fatih udah kah? Udah sih Ada paling gitu aja. kata-kata penutup atau kata-kata kesimpulan, weh? Oke, Kata-kata hari mungkin ini. kata-kata hari ini ya. Oke, paling bukan kata-kata hari ini ya, lebih ke eh, harapan saya sih ketika kalian ikut course ini lebih banyak kita diskusi aja kayak gitu. Kenapa? Sebenarnya kalau kalian lihat course di luar sana kan banyak emang course beli gitu kan, dan kalian nggak bakal dapat pengalaman ngobrol sama mentornya. Mungkin ada beberapa juga yang kayak gitu, tapi intinya course yang ada mentornya dan bisa ngobrol langsung, itu langsung kalian ini aja, kalian apa ya, manfaatkanlah mentornya lah kayak gitu. Nggak apa-apa manfaatkan saya. Kalian tanya-tanya aja, karena satu-satunya menurutku yang bagus di course yang ada mentornya adalah kita bisa interaksi langsung kayak gitu. Karena bisa jadi hal yang saya tahu Anda nggak tahu, atau kebalikannya, yang saya nggak tahu Anda tahu kayak gitu. Jadi kita discussion aja, hal yang kayak gitu lah. Kalau bisa ya saling kenal lah kayak gitu.
Asik. Oke, sip sip. Thank you Kak Fatih buat kata-kata hari ininya. Oke. Oke, ini gantian ya, teman-teman. Ini saya yang saatnya promosi. Weh, soalnya udah ada yang tanya nih. Oke, teman-teman. Jadi Agate Game Course ini di Unreal Engine kita buka yang batch kelima seperti itu. Jadi tujuannya untuk Unreal Course ini kita pengen teman-teman itu bikin portofolio yang bagus seperti itu. Kenapa sih pengen bikin portofolio yang bagus? Ya, karena kebutuhan industri sekarang skillnya memang dibutuhnya lebih tinggi ya guys, kayak gitu. Kalau kalian dulunya belum punya portofolio, nah ini kesempatan buat kalian bikin portofolio seperti itu. Oke, nah untuk Unreal Engine course ini durasinya 8 minggu atau 2 bulan seperti itu. Nah, dengan mentornya 1 kali per minggu. Jadi 1 minggu 1 pertemuan, 1 minggu 1 pertemuan. Nah, tapi nanti di minggu keempat dan minggu ke-8, jadi sebulan sama 2 bulan, ya gitu bakal ada project showcase. Project showcase itu apa Kak? Project showcase di mana teman-teman nge-showcasein hasil teman-teman kepada teman-teman sekelas dan juga mentor. Buat apa sih Kak project showcase, kan malu kayak gitu. Loh, malah itu tujuannya. Bukan buat kalian malu, tapi buat nge-showcasein progres kalian itu sampai mana, terus permasalahannya apa, kayak gitu. Dan kita pengen tahu kalian tuh benar-benar ngerjain course ini. Kita pengen tahu beneran, oh teman-teman ini niat loh kayak gitu buat eh, ngefinishin kayak gitu, finishin course-nya seperti itu. Kita peduli, soalnya kita peduli buat teman-teman apakah teman-teman udah bikin portofolio yang sesuai atau enggak, yang bagus atau enggak, ada kesulitan atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, itu dilakukan di minggu keempat dan minggu ke-8 kayak gitu. Jadi untuk total live sessionnya itu ada 10 pertemuan gitu guys. Nah, tadi ada yang tanya nih, Kak, itu course-nya dimulai kapan ya? Kabar baik, kalau IGDX itu kan tanggal 9 sampai 11 Oktober ya. Nah, course-nya ini di tanggal 15 sampai 17 Desember seperti itu. Jadi kalau pengen liburan di Desember masih bisa, soalnya selesainya tanggal 17. Jadi kalau kalian liburan dari tanggal 21 sampai tanggal 1 Januari nih, bisa banget seperti itu ya. Nah, ini game design itu kita bakal bikin game horror. Nah, untuk kesulitannya itu beginner sampai intermediate. Wah, beda banget ya Kak sama yang 2 kelas sebelumnya. Jadi 2 kelas sebelumnya itu ada programming sama technical art. Itu beginner level, tapi kalau game design itu udah menyentuh intermediate level seperti itu. Kenapa Kak kok menyentuh intermediate level? Iya, soalnya nanti teman-teman bakal udah mikirin reasoningnya kayak gitu-gitu. Itu sangat perlu dipikirin oleh game designer dan juga mekanik kayak gitu. Mekaniknya itu bakal eh, kan bisa custom ya, kayak custom kayak pengen apa kayak gitu-gitu. Oke, tapi make sure untuk membedakan antara action sama horror seperti tadi. Kayak Enemy Patrol, itu Resident Evil, itu kan game action, tapi dibalut horror kayak gitu. Jadi maksudnya game action. Tapi kalau horror memang lebih ke ambience-nya kayak gitu-gitu. Sip, next ini learning method. Nah, learning methodnya dari Agate ini kita ada 3 nih. Yang pertama itu self-paced, di mana teman-teman itu belajar sendiri di websitenya Agate, karena kita ada materi tulis dan materi video. Nanti dibaca sendiri, nanti ditonton videonya sendiri, plus penugasan. Jadi self-paced nanti ada tugas yang perlu teman-teman selesaikan untuk kelulusan. Bagi teman-teman yang nggak lulus nanti nggak dapat sertifikat kayak gitu. Kalau lulus berarti dapat sertifikat. Nah, terus yang kedua itu adalah mentoring. Nah, ini mentoring hands on. Jadi tiap minggu nanti ketemu mentor buat tanya-tanya dan juga dikasih tutorial beneran seperti itu. Terus yang ketiga ada group discussion. Nah, group discussion ini bakal ada di Discord. Jadi teman-teman kalau pengen diskusi nih soal gamenya, soal fitur Unreal atau soal gosip game kayak gitu boleh banget ya di group discussion kayak gitu. Nah, untuk Unreal Course ini itu lifetime access. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau, waduh Kak, aku udah bayar mahal tapi nggak lulus nih kayak gitu. Apakah course-nya itu hangus? Enggak ya. Jadi kalau memang nggak lulus ya cuman nggak dapat sertifikat aja kayak gitu. Kalau lulus baru dapat sertifikat seperti itu. Oke, jadi ini
untuk Kak Fatih ya, untuk mentornya nanti di game design horror with Unreal Engine. Nah, ini saatnya saya bagi-bagi voucher diskon ya guys. Silahkan untuk di screenshot aja. Jadi teman-teman, ini kita bagi-bagi voucher buat teman-teman dari harga normalnya 1,6 juta menjadi 640.000 aja. Diskonnya sampai 60%, jadi 50% ke atas bahkan ya. Kayak gitu. Nah, tapi vouchernya ini hanya berlaku sampai besok jam 9 malam, seperti itu. Bagi teman-teman, ini di screenshot aja, soalnya saya juga paham, teman-teman kadang kan mikir-mikir dulu kayak gitu, mikir-mikir kapan ya enaknya ini bakal bayarnya atau kapan daftarnya kayak gitu. Ini di screenshot aja disimpan dulu kalau mau daftar silahkan kayak gitu. Tapi berlakunya sampai tanggal 26 September jam 9 malam aja kayak gitu. Selebihnya nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa, udah hangus vouchernya seperti itu. Oke, udah di screenshot, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah di screenshot. Next, kita bakal ke feedback survei. Jadi teman-teman yang pengen recording dari materi hari ini, silahkan mengisi survei aja. Nanti make sure kalian pengen course-nya itu yang horor. Misal kalau yang pengen horor ya, kayak gitu. Tapi kalau ternyata, tadi horor aku udah lihat kayak gitu. Tapi aku pengen recording yang lain. Misal yang game action kayak gitu. Ya udah, nanti dicentangnya yang game action kayak gitu ya. Ini silahkan di screenshot aja. Saya juga tahu kalau teman-teman mungkin nggak akan ngisi sekarang gitu, boleh gitu di screenshot aja. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah di screenshot? Oke, sip. Nah, sekarang saya mau jelasin caranya daftar di Unreal Course itu kayak gimana. Seperti itu. Nah, caranya di Unreal Course, guys. Ini aku share screen dulu lagi. Beda tab. Oke, masih loading kayaknya. Nah, jadi teman-teman, ini silahkan kalian ke course.agate.id. Saya copy paste di sini, kayak gitu. Nah, di sini nanti bakal terlihat ini front page-nya ya. Kayak gitu, nih teman-teman scroll boleh, scroll ke bawah, itu buat kelas Unreal-nya. Atau kalau ke... Nah, di kelas Unreal, di scroll ke bawah, ini ada 3. Ini yang game action, ini cinematic, dan ini Kak Fati. Kak Fati di bawahnya apa? Ada di bawahnya game horror, guys. Kayak gitu, game horror, dilihat kelasnya. Nah, masuk deh di sini membuat game horror dengan Unreal. Ini waktu belajarnya 15 Oktober sampai 17 Desember. Nah, mentoringnya Kak Fatih itu di sini ya guys. Nanti kalau pengen tahu Kak jadwal mentornya Kak Fatih kapan? Ini di Selasa 19.30 sampai 21.30. Jadi setengah 8 sampai setengah 10 malam seperti itu. Dan ini bagi teman-teman yang pengen tahu apa aja yang diajarin, ini Kak Fatih yang bikin videonya kayak gitu, nanti di eh, cek aja seperti itu. Next, ini topik pembelajarannya, terus fasilitasnya ini ya, fasilitasnya ada sertifikat Unreal Altores Training Center, jadi Agate itu termasuk training centernya Unreal, kayak gitu. Terus limited access, lifetime dan kok limited, lifetime access untuk berhasil menyelesaikan kelas. Jadi misal nih lulusnya tahun depan atau lulusnya 2 tahun lagi, masih bisa ambil sertifikat Kak? Bisa, tapi nanti syarat dan ketentuan berlaku ya, nanti dijelasin di belakang seperti itu. Oke, nah ini teman-teman kalau tanya spesifikasi komputernya, silahkan. Spesifikasi komputernya itu laptop gaming, yang pasti laptop gaming lah kayak gitu. Terus kalau pengen yang PC rakitan, make sure GTX atau RTX. Kalau kalian punya rezeki, ya ambil yang RTX kayak gitu. Tapi kalau ya GTX aja Kak, ya gak apa-apa, GTX masih kuat juga untuk GPU-nya ya, seperti itu. Nah, terus untuk RAM-nya itu make sure kalian RAM-nya di 16 GB. Nah, kalau RAM-nya ini masih di bawah 16 GB, di-upgrade aja Kak, kayak gitu ya, di-upgrade ke RAM-nya menjadi 16 GB. Cuman kalau udah 16 GB pengen di-upgrade 32 GB, mantap. Boleh juga kayak gitu ya.
Nah, untuk storage-nya itu kita prefernya sebenarnya SSD ya, kayak gitu. Cuman kalau teman-teman nggak punya SSD, HDD nggak apa, hard disk biasa nggak apa-apa seperti itu. Terus untuk teman-teman yang pengen tahu karya lulusan itu di mana, bisa di scroll ke bawah. Ini ada karya lulusan. Ini ada Kak Oki, terus Kak Nasrul, Kak Jessica, Kak Rizky, sama Kak Satria yang dipajang seperti itu. Jadi nanti teman-teman pengen lihat hasil pembelajarannya, hasil dari course-nya ini bisa langsung aja di sini. Mungkin juga terinspirasi juga bisa kan. Wah, ini aku terinspirasi nih dari hasilnya Kak ini gitu. Mantap. Aku mau bikin recreate yang lebih bagus, boleh kayak gitu. Oke, sip. Kalau kalian udah oke dengan hal itu, nah ini di sini ada check out. Nanti di check out aja ya. Nah, kalau udah oke di check out terus nanti bakal ada voucher tulisan kode voucher, nanti di copy paste aja kode vouchernya yang tadi udah di screenshot kayak gitu. Sip. Itu aja dari saya. Moga yapping saya bermanfaat buat teman-teman hari ini gitu ya. Thank you buat Kak Fatih ya atas sharingnya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman hari ini. Saya Nadia mewakili kru yang bertugas. Mohon maaf jika ada salah kata dan undur diri. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Teman-teman semangat kayak gitu. Oke, udah malam juga, udah maghrib. Dari kami akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, selamat malam semuanya. Nanti di course ada materi untuk pitching nggak, Kak? Waduh, di showreel, di showcase bisa. Nanti kalau kalian pengen nge-pitching ketika di showcase boleh ya, kayak gitu. Jadi nanti bilang aja, Kak, aku pengen ala-ala pitching kayak gitu. Bisa, boleh. Oke, thank you Kak Dinan, moga menjawab ya. Guys, dadah, thank you semuanya. Bye-bye.